Pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan Christian Hansen Wijaya, kakak kandung dari Chelsea Olivia terhadap sang istri Miki Susanti terus berlanjut. Rabu siang kemarin, Miki yang didampingi kuasa hukumnya kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani berita acara pemeriksaan atas laporannya terhadap Hansen beberapa waktu lalu. Ya, jika selama ini Miki memilih bungkam, namun Miki akhirnya buka suara perihal tindak kekerasan yang dialaminya. Benarkah faktor cemburu menjadi pemicu Hansen melakukan KDRT kepada Miki? Saya mendampingi Miki untuk proses BAP saksi pelapor. Jadi kan kita sudah buat laporan polisi bagaimana sebenarnya KDRT yang dialami. Kalau masalah itu saya nggak mau banyak ngomong, itu bisa tanyain ke pengacara saya aja. Ini sih kejadian yang keempat terparah, udah 4 kali. Dari 2015-an. Yang terparah itu ada 2, yang lainnya ya lebih mending lah daripada yang sekarang ini, kecemburuan. Karena takut saya dekat sama laki-laki lain. Tak kuasa menahan derita batin akibat sering mendapat tindak kekerasan dari Hansen, membuat Miki akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Hansen sejak 2018 lalu. Meski Miki sendiri belum mengajukan gugatan cerai secara resmi, namun kabarnya Hansen justru sudah menikah lagi dengan wanita lain. Lantas, apa yang membuat Hansen melakukan tindakan kekerasan terhadap Miki? Padahal keduanya sudah sepakat untuk berpisah. Atau lah ya kalau itu kan keputusan dia. Ada omongan, cuma karena saya memang nggak mau mempertahankan lagi ya, saya izinin dia untuk nikah lagi. Kita udah pisah dari 2018. Sudah mengurus ke pengadilan mungkin? Resminya belum. Saya kurang tahu ya, soalnya dia ngurus semuanya tuh di belakang saya. Saya cuma tahu ya, saya mau nikah kata dia, ya udah. Tahu juga ya saya kalau itu dianya emang posesif. Dia selalu melarang saya untuk menikah lagi. Kalau bisa kamu jangan nikah lagi, dia selalu bilang kayak gitu. Jadi nggak boleh dekat sama siapa-siapa lain. Berkali-kali mendapat kekerasan tak hanya melukai secara fisik, namun batin Miki pun ikut terluka. Miki bahkan tak kuasa menahan air mata jika mengingat kedua anaknya yang ikut juga mendapat kekerasan fisik dari sang ayah. Lantas benarkah Miki menyesal pernah menikah dengan Hansen? Benarkah Miki alami trauma berat hingga membutuhkan bantuan psikolog? Saya nyesel ya anak saya, jelasin semuanya aja. Jadi kekerasan itu di hadapan anak-anaknya. Yang terakhir juga anak-anaknya melihat kekerasan yang dilakukan oleh Hansen kepada Miki. Sehingga anak-anaknya itu kalau kita cerita mengenai ayahnya, dia bilang ayah jahat. Penyesalan pasti ada, cuma udah punya anak tapi nggak bisa disesalin lagi. Yang pastinya kita harus benar-benar pisah, udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kalau ancaman itu paling sering kali sudah daftar lagi, tunggu panggilan aja. Perasaan saya nggak tenang aja, mau kemana juga nggak tenang. Ngeliat anak juga sedih terus, cuma saya harus tetap tenang, gimana? Jika Miki sudah berani buka suara perihal tindak kekerasan yang dialaminya, pihak Hansen justru masih bungkam atas tudingan melakukan tindak kekerasan terhadap Miki. Lantas benarkah dilaporkan dengan pasal berlapis, Hansen terancam hukuman 5 tahun penjara? Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga dan pasal 6225 penganiayaan. Ancamannya bisa berapa? Di atas 5 tahun. Pemirsa, kabar bahagia datang dari Emma Fauzia yang merupakan ibunda Vicky Prasetyo. Pasalnya, usai menjalankan ibadah umroh dan liburan di Turki, Emma pulang dengan membawa belahan jiwanya seorang pria asal Turki bernama Mustafa yang sudah resmi menjadi suaminya. Lantas benarkah cinta Penelope ikut campur tangan atas kisah cinta Emma dan Mustafa? Benarkah keduanya akan menggelar pernikahan secara resmi di Indonesia? Ya di Turki aja muter-muter semua di Turki. Kesana tuh nggak pernah musim salju, baru ini musim salju. Kebetulan
tempat, suami musim salju. Banyaklah untuk anak dan saya dan keluarga semua. Dijodohin sama Kak Cinta Penelope, sini apa Beb? Sayangku Emma. Namanya Mustafa. Iya, maksudnya menikah ijab kabul aja gitu. Kalau nikah restunya nanti di sini lagi. Biasa kita kan begitu. Jodoh kan nggak tahu dapatnya orang sana. Sudah kenal lama dengan Mustafa membuat Emma jatuh cinta. Apalagi Mustafa adalah pria yang baik. Yang lebih membuat Emma yakin untuk menerima pinangan Mustafa adalah restu dari anak-anak termasuk Vicky. Lantas benarkah perbedaan bahasa membuat Emma dan Mustafa sulit berkomunikasi? Insya Allah baik sih, insya Allah baik. Ya alhamdulillah sih support, setuju, support. Ya dia support aja sih. Vicky, I love you. Thank you. Ya gitu aja, kadang juga gimana ya namanya orang udah sehati mungkin terus nyambung aja gitu. Jadi dia udah izin juga sama aku, terutama anak yang paling besar sama adik-adik aku. Kita udah meeting keluarga juga menyepakati untuk ya udah deh kalau memang mama bahagia, kita kan nggak tahu orang bahagia dengan caranya masing-masing, nggak apa-apa gitu. Aku juga nggak tahu dia bisa komunikasi. Terus tiba-tiba kalau anak aku yang paling kecil, Dedi, Oma, nanti Dedi aku mau punya kakek orang Turki gitu-gitu. Aku nggak tahu bercandaan awal, nggak tahu dia udah komunikasi. Jika Emma sudah menemui tambatan hati, sebaliknya putra tercintanya batinnya tengah nelangsa lantaran rumah tangganya dengan Angel Elga harus berakhir dengan perceraian. Lantas apa doa Emma untuk Vicky? Benarkah Emma berharap agar Vicky segera menikah lagi? Insya Allah Mama juga kepinginnya dia dong, biar lengkap semua. Kisah aku udah selesai gitu. Kita juga perlu cari pasangan. Aku mah masih apapun juga sayang, cinta, beb gitu semua. Cuma ya dari 100 yang aku jala mungkin 1 yang ketangkep ini gitu loh.